mi re, la la la, la la la, la 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 la. Aku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do do mi do gemu fa mi re, la la la, la la la, la la la. Putar ke kiri, rata nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Shalom semuanya adik-adik di rumah. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Siapa yang sudah siap untuk beribadah hari ini? Saya. Lambaikan tangan, kasih senyum yang manis untuk mama dan papa di rumah. Yuk semua adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk setiap kami kembali beribadah, kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, untuk terus memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari adik-adik kita ucapkan terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan orang tua adik-adik. Sampai hari ini kita masih ada, kita terjaga, kita sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari naikkan setiap pujian, mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Mari angkat tanganmu adik-adik, sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus, kami agungkan, kami sembah, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu, siap menyenangkan Tuhan. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi kita katakan dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati yang tulus. Masuk dengan Hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kami sembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, kami sembah Engkau, menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu, kami sembah. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Tuhan, kami sembah Engkau yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami sembah Allah yang kudus. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Engkau sambil angkat kedua tanganmu adik-adik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sebab nama-Mu kudus, hanya nama-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau kudus, Kau kudus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah bagimu Yesus. Kami sembah Engkau. Siara Basa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bangga punya Allah yang kudus seperti Engkau. Amin. Allah yang sungguh luar biasa. Kami percaya Engkau selalu setia dalam setiap kami. Amin. Kau pegang setiap masa depan kami Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Siapa yang sudah siap untuk melompat buat Tuhan, lambaikan tangan. Wah, semuanya sudah siap nih Kak Sosila. Betul sekali Kak Cindy. Oh, udah siap dong. Kak Hanaya juga sudah siap. Wah. Nah, Kak Sosila, Kak Hanaya, Ya. di bulan ini kita itu belajar karakter apa sih Kak? Apa ya Kak Itu Sosila loh, ya? yang hurufnya cuma 4. Hah? Hurufnya Apa itu ya? 4. Depannya T. Taat. Iya. Taat, betul sekali adik-adik. Nah, siapa yang sudah hafal nih Kak, I will karakter ketaatan? Sudah hafal belum? Oh sudah dong. Sudah hafal belum Kak? Hafal dong. Wah, kita tes ya Kak ya. Oke. Silakan Kak Sosila. Wah, ya. Jadi kita tesnya pakai lagu nih. Wah, Ya. seru banget Jadi tuh, Kak lebih Hana ya. semangat, jadi lebih cepat hafalnya. Yuk, musik. Kita tepuk tangan dulu yuk di atas kepala. Goyangkan kakinya. Taat melakukan perintah dengan segera. Taat mematuhi perintah dengan senang hati. Taat tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat. Sekali lagi adik-adik ya, katakan taat. Melakukan perintah dengan segera. Taat mematuhi perintah dengan senang hati. Taat tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat. Sekali lagi katakan taat. Taat melakukan perintah dengan segera. Taat mematuhi perintah dengan senang hati. Taat, taat tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan.
jadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Yeay. Ya, karena Tuhan Yesus Amin. telah mengasihi kita ya. Baik dikala kita duka maupun susah, Tuhan selalu mencintai kita. Haleluya. Yes. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Haleluya. Luar Wah. biasa sekali. Wah, nah Kak Cindy, kita sudah memuji, kita sudah bernyanyi, betul lompat-lompat tepuk Yes. tangan. Sekarang kita mau siapkan hati kita Betul untuk sekali. Untuk firman Tuhan. firman Tuhan. Ya, kita di saat kita ada masalah, kita tidak boleh mengeluh ya, kita tidak boleh menyerah. Yes, betul Kita sekali. percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. semua. Betul Tapi sekali. kita juga harus perlu berdoa kepada Yes. Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Maka kalian pasti menuainya. Betul Nah, sekali. kita akan menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tangannya adik-adik. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saking katakan jangan pernah menyerah. jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang terus menyertai kami. Dan melalui firman Tuhan Bapa, kami semua dikuatkan, kami semua diberi kemampuan yang baru oleh Tuhan Yesus untuk menjalani setiap hari-hari kami. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami membawa hati kami untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mata yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan hati yang tidak pernah bosan untuk sekali lagi menerima kebenaran firman Tuhan dan siap untuk melakukannya dimanapun kami berada dan apapun keadaan kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apapun yang beliau katakan semua datangnya daripada Engkau dan menjadi rema dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Lu sebelah sana, sebelah sana. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, senyum gembira. Pasti aku bisa. Katakan, semuanya ada sukacita. Kita sedang belajar firman. Ayo siapkan firmannya. Panggil mama juga. Kita akan belajar bersama-sama. Sebuah ketaatan ya yang dilakukan oleh Elia sehingga ia mendapatkan pemeliharaan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Siap? Sudah? Ya, kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita akan membuka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 5. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sana, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan dagingnya kepadanya dan ia minum dari air sungai itu. Kita semua sudah membaca ya.
betapa pentingnya firman itu. Berbahagialah orang yang mendapatkan kesempatan membaca firman, merenungkan, kemudian melakukan. Siapa yang mau taat? Di semester ini kita sedang mengerjakan I will ketaatan. Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Taat melakukan perintah dengan segera. Taat mematuhi perintah dengan senang hati. Taat tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat. Ada yang sudah mengerjakan itu? Ada banyak tugas-tugas, ada banyak perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Ya, apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona. Anak-anak semuanya ada di rumah, bahkan ibadah ini sekalipun ada di tempat yang terpisah. Ya, kami ada di gereja. Dan semuanya sedang mendengarkan, tetapi tidak akan mengurangi hadirat Allah. Tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam menerima dan belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Elia, sang nabi itu taat oleh perintah Allah. Ya, Elia adalah seorang nabi yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga apa? Banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Elia yang diberikan Allah. Kenapa? Karena diawali dengan sebuah kata taat. Ketaatan yang dikerjakan Allah untuk sebuah firman yang datang kepadanya, itulah membuat Elia mengalami hal-hal atau mengalami mukjizat atas kita. Ada pelajaran penting yang perlu kita dengarkan hari ini. Apa ya? Apa ya kira-kira? Yang pertama, Elia taat melakukan perintah Tuhan. Coba perhatikan ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Artinya ketika firman Tuhan itu datang kepada Elia, dia langsung melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak mengeluh, dia tidak pilih-pilih. Ada banyak kita ketika kita mendapatkan tugas, tidak taat, mengeluh, milih-milih, kemudian merasa tidak mampu, tidak bisa, aku tidak bisa. Wow, itu kita akan menemui sebuah kegagalan. Keberhasilan akan jauh ketika kita tidak mau melakukan ketaatan yang diberikan oleh orang tua kita. Oleh papa, oleh mama. Hari-hari ini kita juga harus taat apa ya? Apa ya? Tidak keluar main-main. Belajar di rumah. Terus apa lagi? Rajin cuci tangan. Memakai masker. Ya kan? Terus apa lagi? Jaga jarak. Itu harus dikerjakan. Karena apa? Karena untuk menjaga kesehatan kita. Kesehatan itu penting. Tidak ngamuk, gondok. Tidak mau. Ya. Perintah Allah yang diberikan kepada Elia waktu itu ya. Dikatakan begini, setelah Elia bernubuat di hadapan Raja Ahab, Allah memerintahkan Elia untuk bersembunyi di sungai Kerit. Elia taat.
Elia enggak takut. Loh kenapa Tuhan kok di sungai Kerit? Kan banyak sungai. Tapi Allah memerintah di sungai Kerit. Ya, Elia mengerjakannya. Ya, waktu itu Elia diancam oleh seorang raja. Ya, tapi Elia taat. Elia lebih takut kepada Tuhan. Elia tidak takut dengan ancaman raja. Tetapi dia memilih taat. Dia pergi ke sungai Kerit. Dan di situ Allah juga menjanjikan kepada Elia. Apa? Ada burung gagak yang akan kuperintahkan kepadamu. Gak mungkin, mana ada, mana bisa. Oh, adakah burung gagak bisa mengambilkan? Kalau Tuhan berkehendak, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa memberikan perintah kepada siapapun untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kita, orang yang percaya. Contohnya Elia. Pada saat itu di Israel terjadi kelaparan. Tapi saat Elia diperintahkan Allah taat, pergilah ke sungai Kerit. Maka aku akan memerintahkan burung gagak memberikan makan. Oh, gak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah selalu mungkin. Asalkan apa? Kita orang yang percaya harus apa ya? Harus percaya penuh terhadap janji Tuhan. Seperti yang dilakukan, ya. Sehingga Elia melangkah dan tidak takut. Aduh, sungai Kerit nanti ada apa ya? Sungai Kerit itu sepi ya. Sungai Kerit itu tidak ada apa-apa. Bukankah ada lebih banyak sungai? Tetapi dia tidak pilih. Ya, kegenapan janji Tuhan itu akan terjadi saat kita berani mengambil keputusan untuk taat melakukan perintah Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya ketika Elia benar-benar pergi, ya. Dan waktu itu siapa yang masih ingat? Elia itu diancam dibunuh oleh Ratu Isabel karena dia sudah membunuh 400 Leapi Baal. Isabel marah dan mengancam. Elia ketakutan. Kemudian Elia mendapatkan firman dari Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit. Elia taat. Dia tidak mau tanya, oh Tuhan kenapa? Tidak, berangkat saja. Hasil dari ketaatan ini Elia dilindungi. Diluputkan. Ya, diluputkan dari segala bahaya. Dan Elia tetap hidup. Melalui apa? Melalui burung gagak yang diperintahkan Allah mengirimkan makanan pada waktu pagi, waktu siang. Keren, ya kan? Ketaatan akan memberikan keajaiban. Ketaatan akan memberikan mukjizat. Taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua. Taat kepada Bapa. Ayo, terus apalagi ketaatan apa? Waktu papa menugaskan apa? Tidak lama-lama, tidak terikat game. Siapa yang terus main game? Sekalipun kita ini sedang belajar di rumah, tetapi bukan berarti kita terus menerus waktu kita dikuasai oleh game. Sehingga game itu membuat kita lupa segala-galanya. Dan game, menurut Kak Freddy ini ya, game itu bisa dipilih ya Kak ya. Ada game yang perang-perang, intimidasi, itu tidak boleh. Kita bisa menjadi orang yang kejam. Kita harus pilih. Tidak boleh sembarangan. Saat papa, mama, ini yang tidak boleh ditonton. Ikutin.
Ada batasan-batasan waktu yang sudah kita sepakati sehingga kita tidak menjadi orang yang terikat. Terikat itu apa ya? Terikat itu kecanduan. Sampai lupa segala-galanya. Apalagi ya? Yang tidak taat. Nyontek. Siapa yang suka nyontek? Ya, nyontek itu kebiasaan buruk. Kalau satu kali dilakukan dan aman, kita ingin nyontek lagi. Hasilnya kita tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal nyontek itu adalah sebuah kebohongan. Artinya engkau sedang tidak memberikan nilai yang asli. Ya kan, wis gak usah belajar, aku nyontek lah. Itu tidak boleh, ya, karena anak-anak, seorang siswa juga harus taat belajar. Nanti new normal kita akan kembali belajar, misalkan ya kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Budaya nyontek hilangkan karena kau adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dahsyat. Tuhan akan memberikan kecerdasan, kepintaran, hikmat saat engkau rajin mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Kalau di sekolah taat kepada guru, kalau di rumah taat kepada orang tua, dan yang terpenting juga taat kepada Allah. Amin. Sehingga saat kita mengerjakan ketaatan itu janji Tuhan benar-benar diberikan dan tergenapi. Oke, yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Elia sehingga dia mengalami janji Tuhan? Dia taat, mau dibentuk oleh Tuhan. Apa contohnya? Apa ya yang sedang dikerjakan oleh Elia waktu itu? Tuhan memerintahkan dia pergi ke sungai Kerit. Dia tidak ngomong begini. Tuhan, banyak sungai loh. Tetapi mengapa harus di sungai Kerit? Ternyata sungai Kerit itu mempunyai arti yang dahsyat. Sungai Kerit itu artinya itu dipisahkan. Apa sih dipisahkan? Dipisahkan dari kehidupan dosa. Kita harus mampu dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Apa yang tadi disampaikan apa? Kebiasaan apa? Melihat atau menonton game berlebihan itu tidak baik. Terus apa lagi? Dipisahkan apa dari kehidupan kebiasaan suka mencontek. Bertobat. Apalagi? Kalau kita kumpul dengan orang yang suka gosip. Banyak kita suka ngilokno teman. Tidak boleh. Ya, kalau kita berkumpul dengan pencuri, kita bisa pingin mencuri. Kalau kita berkumpul dengan orang yang suka bohong, kita akan menjadi orang pembohong. Apalagi kita dipisahkan apalagi? Ya, kalau kita berkumpul dengan orang yang suka ngomong kotor. Siapa? Ayo. Ada yang suka meso? Apa meso? Ngomong tidak sopan, ya. Kalau kita bergaul dengan itu, kita jadi memiliki kebiasaan meso juga. Maka dari itu kita dipisahkan. Wow, ada lagi apa? Yang suka berkelahi. Ayo, siapa? Siapa yang suka berkelahi? Kak Cindy suka berkelahi. Oh tidak, Kak Cindy baik orangnya. Ya, suka berkelahi. Nanti kita juga bisa mempunyai kebiasaan untuk berkelahi. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita juga apa? Mengampuni. Ya kan? Sliding. Oh tidak boleh, itu bisa membahayakan teman. Terus apa lagi?
Selain ngomong kotor, mencuri, terikat dengan game, ya itu semua akan dipisahkan. Kita harus berpisah dengan orang-orang yang seperti itu. Kita menjadi anak yang taat. Kita menjadi anak yang patuh. Kita akan menjadi anak yang disiplin. Kemudian rajin belajar. Amin. Ada yang suka merebut mainan adiknya? Ya, kebiasaan itu juga tidak baik. Ada yang suka iri-iri dengan kakaknya. Kemudian di gereja juga kita mengerjakan I will, ketaatan. Ya kan? Terus apa yang lagi yang berkumpul dengan orang yang suka mengeluh, sedikit-sedikit enggak bisa aku mah, enggak bisa. Tolong bantu ini, enggak bisa. Ini enggak bisa. Ini terlalu sulit, ini terlalu sukar sehingga kalian tidak punya usaha apa-apa untuk belajar. Akhirnya benar-benar menjadi tidak bisa. Ya kan? Kemarin Kak Ivi juga memberikan tugas untuk apa ya? Berolahraga. Ada yang sudah mengerjakan tugas? Olahraga tujuannya untuk sehat. Ya kan? Sudah memberikan laporan? Kalau sudah, good. Kalau belum, kerjakan. Berarti engkau sedang melakukan ketaatan. Oke. Ya, sehingga ketika kita melakukan ketaatan, kita mengerjakan firman Tuhan, kita melakukan dengan sukacita, kita menjadi orang yang sukses. Siapa yang mau dipersiapkan menjadi orang-orang yang sukses? Ayo kata saya, aku tidak mau gagal, aku mau sukses, aku mau siap bertanding. Karena Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita hidup ini pertandingan. Kita harus mempersiapkannya dengan baik-baik. Pertandingan bukan berkelahi loh ya. Ada yang pernah bertanding? Ada yang pernah bertanding lari. Lari tidak bisa mencapai dengan sukses, dengan kemenangan kalau kita tidak berlatih. Apalagi ya, anak-anak suka apa ya? Suka apa olahraganya ya? Untuk menjadi juara perlu persiapan yang luar biasa. Perlu latihan yang luar biasa. Sehingga saat dua hal ini dikerjakan oleh setiap kita, maka proses pembentukan itu menjadi enak. Ya kan, semua pasti dibentuk loh ya. Enggak ada yang instan. Ya, pembentukan itu penting. Seperti Elia dibentuk ketaatannya dan dia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan dia berhasil. Amin. Amin. Siapa yang pingin menjadi orang yang penting? Diproses dulu, dilatih dulu. Dan memang saat dilatih itu tidak enak. Tidak enak. Gak ada kan orang yang langsung jadi dokter. Gak ada kan yang langsung jadi insinyur. Tapi kan melalui proses. Taat di SD pinter sekali, di SMP pinter sekali, di SMA pinter sekali, di kuliah pinter sekali. Sehingga dia menjadi sukses dan berhasil. Katakan amin ya. Untuk menjadi orang yang sukses dibutuhkan ketaatan di dalam kehidupan ini melalui proses pembentukan. Memang gak enak, memang tidak enak ya. Tetapi saat kita masuk dalam ketaatan itu, maka Tuhan sendiri yang akan berkarya, memberikan kesuksesan, memberikan kepintaran, dan memiliki masa depan yang dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada mama papa, siapa yang mau sukses? Sukses. Siapa yang mau diberkati? Sukses, sukses.
lakukan ketaatan seperti yang dilakukan oleh Bapak Elia atau Nabi Elia. Oke, kita masuk dalam ayat hafalan. Siap-siap. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ayat hafalan. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Nini tadi kan? Nah sekarang saatnya kita untuk menyatukan hati untuk mau memberikan persembahan bagi gereja kita. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh memberikan sebagian yang kami miliki untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan untuk Engkau Tuhan. Berkati Mama dan Papa yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan orang-orang yang mengelola dana ini dengan hikmat dan marifat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa untuk naik ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik confirm, kemudian klik bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Jangan lupa setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra. Nah, bagi saudara-saudara yang mau transfer dengan mata uang selain rupiah,
saudara-saudara bisa transfer ke PT Bank OCBC NIS PTBK cabang Jalan Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra. Setelah itu, Anda dapat memasukkan SWIFT code NIS PIDJA. Dan yang terakhir, Anda dapat memasukkan nominal. Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa. Es krim dan maskernya untuk para guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu sudah memberikan hadiah. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu House of Glory, taat, tekun, setia. Yes, yes, yes. Oke, good job. Aku mau jadi anak taat. Shalom adik-adik. Wah, kita sudah mendengarkan firman nih. Dan minggu lalu kita sudah berolahraga bareng-bareng. Wah, Kak Ivana dan Kak Adri juga ikutan berolahraga ya. Nah, kalian pasti sudah gak sabar apa tantangan untuk minggu ini. Tantangan minggu ini adalah kita akan taat membantu orang tua. Jadi kalian bisa kirimkan video kalian sepanjang 30 detik ketika kalian membantu orang tua. Contohnya apa Kak membantu orang tua? Kalian bisa membantu mama memasak, atau kalian bisa membereskan tempat tidur, atau membantu mama nyapu, ngepel, membantu papa mencuci mobil, atau mau pijetin mama dan papa juga boleh loh. Jadi sesuai dengan firman minggu ini tentang ketaatan, kita juga mau taat kepada orang tua. Gitu ya adik-adik. Ditunggu videonya minggu ini di grup WhatsApp kita. Ingat 30 detik membantu orang tua. Dan semua video yang dikirimkan akan mendapatkan poin. Jadi jangan sampai lupa ya kerjakan tantangan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Ayo berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan satu lagu. Yes. Yaitu Sungai Sukacitamu. Wow. Harus semuanya bersukacita ya. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mau menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu.
penuh. Sekali lagi ya dari awal. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab siapa? Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Terima kasih untuk benih firman yang sudah ditaburkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, sekalipun kami berada di tempat yang terpisah, tidak akan mengurangi hadirat-Mu. Lawatlah seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan, diberkati, diberkati, diberkati. Kesehatannya diberkati, keluarganya diberkati, sekolahnya diberkati, masa depannya diberkati. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui persekutuan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mau menari.